Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana karena perjuangan beliau dululah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan damai dan tentram tanpa ada rasa was-was sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya maka dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi saudara-saudara, kenapa orang yang tidak bersolawat kepada Nabi itu disebut dengan orang yang pelit? Ya, kita pikirkan saja dengan logika. Orang yang dengan sedangkan ya jangankan dia memberikan harta kepada tetangga atau kerabat-kerabatnya, yang hanya dengan membalas salawat kepada Nabi aja dia nggak mau. Misalnya ketika dia sedang hadir majelis, ada orang yang berkata sallallahu Nabi Muhammad, dia diam dan tidak membalas salawat tersebut kepada Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang bakhil. Yang sedangkan di mana salawat ini faedahnya sangat sungguh luar biasa, saudara-saudara. Yang dimana kata guru Abdul Ghani bin kata guru sekumpul Al-Banjari itu beliau berkata, salawat ibadah yang paling gampang dilakukan pada akhir zaman seperti ini adalah salawat. Yang dimana salawat ini adalah ibadah yang anytime anywhere, maksudnya dia dimanapun kapanpun pasti bakal diterima. Kita lagi bermaksiat, salawat diterima. Lagi beribadah diterima. Lagi jalan-jalan diterima. Lagi main-main diterima. Salawat itu jadi kita lagi ngapain atau lagi melakukan apapun itu salawat pasti diterima. Yang mana disebutkan di kitab Tanqihul Qaul, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat padaku 1 kali maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali maka Allah akan membalasnya dengan 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat padaku 100 kali maka Allah akan membalasnya dengan 1000 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali maka dibebaskan dia dari api neraka. Kita perhatikan dari hadis tersebut, saudara-saudara, betapa mulianya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kalau orang bersolawat kepada Nabi, Allah pasti bersolawat kepada dirinya. Yang kalau misalnya yang dimana selawat dari Allah kepada umatnya itu adalah rahmat. Yang dimana yang kata Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, satu rahmat dari Allah itu satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percuma kalau kita ahli ibadah tapi kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu dikisahkan ada seorang pemuda. Pemuda ini diberi keistimewaan oleh Allah bermimpi kepada Nabi Muhammad setiap malam. Bermimpi Nabi Muhammad SAW setiap malam. Sungguh keistimewaan yang luar biasa dari Allah. Tapi pada suatu malam pemuda tersebut pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, di mana pemuda ini melihat Nabi berombongan menggunakan sebuah kuda, dan pemuda tersebut bertanya, pemuda tersebut memanggil kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi anehnya di sini Rasulullah tidak menoleh, tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Lalu pemuda tersebut mengejar Nabi, mengejar sampai tersungkur-sungkur, lalu terkejarlah Nabi. Lalu dia bertanya, wahai Nabi, apakah engkau bukankah engkau yang kata orang-orang yang dimana engkau lebih dekat kepada umatmu daripada ibunya sendiri? Ya, kata Rasulullah. Tapi kenapa ketika aku panggil engkau tidak menjawab? Emang kata Nabi apa? Emang kamu siapa? Kita kenal. Saya nggak kenal ente. Nah, kenapa Nabi berkata demikian kepada pemuda tersebut? Padahal pemuda tersebut diberi keistimewaan oleh Allah bisa bermimpi kepada Nabi setiap malam. Kenapa?
karena ternyata pemuda tersebut tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya dari kultum ini, rajin-rajinlah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat ini sangat penting. Bukan ya, jadi kita salawat tidak bisa dianggap sepele, karena salawat juga terlalu penting. Ya juga termasuk salah satu balas budi kita kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW dulu ketika Rasulullah memperjuangkan Islam demi menjayakan Islam di atas permukaan dunia ini. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.